halaman 83, 5 baris dari atas. Penutup dari pembahasan menjaga 7 anggota tubuh, dari mulai mata, telinga, lidah, tangan, perut, farji, dan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum qala radiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annaka in qassarta fa'alaika yarji'u wabaluhu wa in syammarta fa'ilaika ta'udu samaratuhu wallahu ghaniyyun anka wa an amalika wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinatan wa iyyaka an taqula innallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunuba lil usati fa inna hadhihi kalimatun urida biha kalimatu haqqin urida biha batilun wa sahibuha mulaqqabun bil hamaqati bitalqibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Wa'lam anna qaulaka hadza yudahi qaulaman yuridu ayyasira faqihan fi ulumid dini min ghairi ayyadrusa ilman washtaghala bil batalati wa qala innallaha karimun rahim qadirun ala ayyafidha ala qalbi minal ulumi ma afadahu ala qulubi ambiyaihi wa auliyaihi min ghairi juhdin wa tikrarin wa ta'liqin
wa huwa kaqauli man yuridu malan fayat rukal hirasata wat tijarata wal kasba wa yata'attalu wa qala innallaha karimun rahimun walahu khazainus samawati wal ard wa huwa qadirun ala ayyub li'ani ala kanzin minal kunuzi astaghni bihi anil kasbi faqad fu'ila dzalika li ba'di ibadihi fa anta idza sami'ta kalama hadzainir rajulaini istahmaqtahuma wa sakharta minhuma wa in kana ma wasafahu min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqan fakadzalika yadhaku alaika arbabul basairi fid dini idza talabtal maghfirata bi ghairi sa'yin laha wallahu ta'ala yaqulu wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa yaqulu innama tujzauna ma kuntum ta'malun wa yaqulu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim wallahu a'lam. Wa'lam, ketahui olehmu, annaka idza qassarta, in qassarta, bahwasanya kamu jikalau ceroboh, fa'alaika yarji'u wabaluhu, maka atasmulah kembali dampak kebinasaannya. Ceroboh tidak bisa menjaga 7 anggota tubuh tadi, ya dampak kebinasaannya balik ke kita juga. Gak bisa pelihara kakinya, tangannya, kemaluannya, perutnya, lidahnya, telinganya dan matanya. Wa in syammarta, jika kau bersungguh-sungguh, dia jaga betul 7 anggota tubuh ini, fa ilaika ta'udu samaratuhu, maka kepadamulah balik hasilnya. Kita mampu menjaga tangan, hasil dari memelihara tangan ini baliknya ke diri kita juga. Selamat, berkah. Nggak sembarang di tangan nyomot barang yang bukan miliknya. Misalnya, wa innama kullu nafsim bima kasabat rahinatun, hanya saja setiap jiwa dengan apa yang dia usahakan itu jadi barang tergadai. Gadai itu kan hutang dengan jaminan. Apa yang diperbuat oleh diri manusia, dia wajib pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibilang rohinah. Sepertinya ada yang kelongkap tadi itu. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Allah maha kaya daripadamu dan daripada perbuatanmu. Allah nggak butuh sama kita.
Allah nggak butuh dengan amal soleh kita. Justru kitalah yang butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian itu yang butuh kepada Allah. Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Wa iyyaka an taqula, awas, jangan sampai kau berkata innallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunuba lil usati. Sesungguhnya Allah pemurah, penyayang, Dia mengampuni dosa-dosa bagi orang yang maksiat. Allah maha pemurah, Allah maha penyayang. Allah bisa ampunin dosa-dosa orang yang berbuat maksiat. Sampai di situ kalimatnya masih benar. Tapi yang dia maksud apa? Silahkan deh berbuat dosa, Allah maha pengampun kok. Orang maksiat masih dikasih rizki, Allah maha pemurah. Jadi kalimat ini kelihatan benar tapi tujuannya kebatilan. Apa kata Imam Ghazali? Fa inna hadhihi kalimatu haqqin. Ini adalah kalimat yang benar. Urida biha batilun, tapi yang dikehendaki kebatilan. Dipolitisir itu kalimat. Wasahibuha, pelakunya mulaqabun bil hamaqati, disematkan gelar. Gelarnya apa? Pandir, bodoh ini orang. Bitalqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan lakop yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, saat Nabi bersabda, al kayyisu man dana nafsahu. Dana bimakna hasabah. Orang yang cerdas itu orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Dia introspeksi selalu, dia mawas diri. Ini tanda orang yang cerdas. Dana maknanya hasabah, orang yang selalu menghitung-hitung dirinya. Usia udah berapa ya? Apa yang saya persiapkan untuk menyongsong hari kematian esok? Ini tanda orang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Ciri orang cerdas yang kedua, dia berbuat untuk menyongsong masa sesudah kematian. Dia akan menikmati hasilnya sesudah kematian. Maka amila, dia bukan hanya sekedar introspeksi tapi bangkit berbuat. Lima ba'dal maut, sesudah kematian. Begitu di akhir hayat, malaikat hafadzah yang merekam perilaku perbuatannya, tunjukin tuh perbuatan baiknya. Dia meleleh, air mata terharu. Alhamdulillah ya Allah. Biar kata berkilo-kilometer jalan di bandara pengen jemput imam besar, kelihatan tuh saya terseok-seok sampai sendal jepit putus, ya Allah. Tuh. Air mata bahagia. Kenapa? Dia berusaha hadir. Kenapa? Belum tentu terulang. Betul nggak? Dan itu terlihat tadi, lihat di Petamburan, sudah sepuh kisaran usia 60 dari Bogor datang hanya ingin menjemput. Dia tidak mampu datang ke bandara, dia tungguin di Petamburan, wafat. Cakep nggak tuh? Kerinduan kepada zuriyah Rasulullah. Dia nggak peduli datang jauh dari Bogor datang ke Petamburan. Habis umurnya di situ. Husnul khotimah. Amin. Ini amila lima ba'dal maut. Makanya Habib Naufal Al-Idrus bilang, saya sengaja jalan 8 km. Saya ingin merasakan seperti yang mereka rasakan. Mereka jalan kaki, biar saya jalan kaki. Subhanallah, ya. Semua pada kecipratan berkah,
suasana pandemi, hotel yang pada sepi, penuh semua. Dari yang kelas melati sampai bintang 5 penuh. Ojol kecipratan berkahnya. Ini nganterin penumpang yang pada mau berangkat, naik taksi kagak bisa, naiknya ojol. Gimana? Alhamdulillah kecipratan berkah. Lihat tuh, satu orang alim datang bisa menghantarkan keberkahan kemana-mana. Kita lanjutkan. Wal ahmaku, masih lanjutan hadis. Orang yang pandir, orang yang bodoh itu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang memperturutkan dirinya kepada nafsunya. Keinginan nafsunya diturutin terus. Ini tanda orang yang bodoh. Kalau kata nafsu, dia akan selalu dengki kepada orang alim. Biar kata bergelar profesor, kalau dia nurutin nafsu, bodoh. Nabi yang sematkan, ahmak, pandir itu orang. Berani memfitnah ulama, pulang dengan baik-baik, disebut deportasi lah, disebut overstay lah. Ada yang begitu. Wa tamanna 'alallahil amani, dan dia berangan-angan kepada Allah dengan penuh angan-angan. Itu tanda orang yang pandir, yang bodoh. Ngapain mau rajin-rajin ibadah? Allah bersifat pemurah. Toh Allah tetap kasih kita rizki biar kagak sembayang. Kalimatnya bener, tapi jadi ngandel sama dia. Itu yang dimaksud kebatilan. Ngapain rajin ngaji? Kita berbuat maksiat aja, Allah kan bersifat pengampun. Makanya Imam Ghazali wanti-wanti, awas dengan kalimat tersebut. Innallaha karimun rahim yaghfirudz dzunuba lil usad. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Dia bisa mengampuni dosa-dosa buat orang-orang yang maksiat. Kalimat itu benar, tapi yang dia maksud apa? Kebatilan. Kita lanjutkan. Wa'lam, ketahui olehmu, anna qaulaka hadza, ucapanmu ini tadi, ucapan seperti tadi, Allah pemurah, Allah penyayang, bisa mengampuni dosa buat ahli maksiat. Ucapanmu itu yudahi, menyamai man yuridu ayyasira faqihan, menyamai ucapan orang yang kepengen menjadi ahli agama. Orang yang kepengen jadi ahli faqih, orang yang faham fi ulumiddin, pada perkara-perkara ilmu agama, min ghairi ayyadrusa ilman, tanpa mempelajari ilmu. Dia kepengen jadi orang alim tapi kagak ngaji. Kira-kira bisa nggak? Dia berdalih, Allah Maha Pemurah, Allah bisa kasih kita ilmu, tapi dia kagak ngaji. Ada yang sesumbar, aneh dapat ilmu laduni gitu. Kalau kata Mu'alim Syafi'i Hadzami, orang dapat ilmu laduni juga ada proses sebelumnya, dia ada dasar belajar juga. Kalau sama sekali kagak belajar, mana ada? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, belajar. Nggak ada orang terlahir dalam keadaan alim, nggak ada. Dia belajar. Walaupun usia udah kepala 6, kepala 7, jangan berkecil hati. Pengarang Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair, itu dulu pernah menjadi budak di Yaman. Pada masa perbudakan, beliau pernah menjadi budak. Dibebaskan oleh tuannya dalam kisaran usia 70-an tahun. Saat menjadi budak, waktunya tersita untuk meladeni tuannya. Begitu dimerdekakan, wujud syukurnya Pak, dia mulai mendalami, mempelajari ilmu, ngaji, nuntut ilmu. Mulai ngajinya kisaran usia 70 tahun. Tapi karena kesungguh-sungguhannya di kemudian hari, dia mengarang kitab, berdakwah dari Hadramaut datang ke tanah Melayu, ke Indonesia. Dia karang kitab.
fikih ringkas untuk pemula-pemula. Karena dia naik kapal sampai dengan selamat, dia namakan Safinatun Najah, kapal keselamatan. Begitu kronologisnya. Kita sering ngaji kitab Safinatun Najah. Orang nanya, korelasinya apa? Kitab isinya fikih, namanya kapal keselamatan. Jadi ada sejarahnya tuh. Juga tafaul dengan penamaan kitab itu. Moga-moga yang mempelajari ini selamat di akhirat. Karena ibadahnya benar, baik. Kita balik kepada kalimat tadi. Jadi jangan sampai seperti orang kepengen menjadi ahli agama tanpa mempelajari ilmu. Washtaghala bil batalah. Dia sibuk dengan hal sia-sia. Batolah kalau bahasa kita nganggur, kagak ngapa-ngapain. Waqala, udah gitu ngomong lagi nih orang, innallaha karimun rahim. Sesungguhnya Allah pemurah, Allah penyayang, qadirun ala ayyufidha ala qalbi minal ulum. Allah maha kuasa kok untuk melimpahkan di hatiku daripada ilmu. Betul, Allah berkuasa, bisa Allah limpahkan kita ilmu. Tapi dengan begitu dia ngandel, nggak perlu ngaji, nggak perlu hadir ke masjid. Allah maha kuasa untuk melimpahkan saya ilmu ke hati saya. Nah ngaji kagak gimana caranya? Belajar nahu sorob kagak gimana bisa kupas ayat Al-Quran? Berani banget. Anda dari mana ngupasnya? Dari terjemah. Itu terjemah, bagaimana Anda mengupas tafsir Al-Quran? Tafsir yang dasar aja seperti Jalalain belum pernah Anda baca, udah terlalu gegabah sekali. Dulu saat kami masih sekolah setara SMA, ada seorang mahasiswa menggebu-gebu bahas ayat Quran. Dia bilang apa? Ciri orang beriman, asyidda'u 'alal kuffar. Orang beriman itu mesti galak kepada orang kafir. Asyidda diambil dari kalimat asadun. Asadun singa. Saya dengerin, perasaan pakai shin gede deh. Kalau asadun sin kecil, jamaknya usud. Kalau asyidda jamak dari mufrad syadidun, asyidda. Itu gara-gara membahas begitu. Kita mesti galak kepada orang kafir seperti singa. Udah selesai membahas materi, dia bertanya, silahkan ada yang bertanya. Saya tunjuk jari, bang saya mau nanya bang, kenapa? Coba dicek lagi, asyidda itu pakai shin. Abang menerjemahkannya singa. Singa itu dengan sin kecil. Asadun jamaknya usudun. Kalau asyidda jamak dari syadid. Habis saya tanya begitu, dia rupanya kaget. Udah dia kagak terjemahin lagi tuh. Berikutnya bahas ayat dia kagak terjemahin, bacain cepet-cepet. Saya bilang kok jadi berubah, tadi semangat. Nah ngaji kagak, mau bahas-bahas nahu sorof, bahas lughah. Kan fatal. Kemudian jadi ini orang yang kagak mau belajar berdalih Allah maha kuasa untuk melimpahkan di hatiku daripada ilmu ma'afadahu ala qulubi anbiya'ih, sebagaimana yang Allah bisa limpahkan itu ilmu ke hati para nabi-nabinya, wa auliyaihi, ke hati wali-walinya, min ghairi juhdin, tanpa harus usaha. Allah bisa kasih ilmu ke nabi, nabi kagak kuliah, nabi cerdas, pinter. Allah juga sanggup kasih ilmu kepada wali-wali, atau wali-wali kagak harus menjadi profesor, dia jadi wali Allah. Nah kalau Allah sanggup, Allah juga bisa limpahkan ilmu sama saya tanpa harus belajar. Kalimatnya kayak bener, betul Allah mampu. Tapi fatal nih kalimat.
membuat orang jadi ngandel. Udah dah, nggak usah belajar lagi. Wa huwa kaqauli man yuridu malan. Ini seperti orang yang menghendaki dapat harta, pengen dapat harta penghasilan, fayatrukul hirasa. Dia meninggalkan bertani, tidak mau bercocok tanam. Kira-kira bisa dapat panen nggak? Lah bercocok tanam kagak. Wat tijarah, dia ninggalkan berniaga, wal kasba, ngobek usaha dia tinggalin. Pengen dapat fulus, kagak mau berusaha, ya kagak bisa. Apa dia berdalih? Allah maha pemurah kok rizkinya, tanpa saya harus bekerja Allah bisa kasih. Kalau logikanya begitu, Umar bin Khattab nggak mungkin ngomelin pemuda yang lagi iktikaf di masjid, lagi wirid. Dia usir mau Umar bin Khattab. Bukan Umar benci sama orang ibadah. Umar bilang nih waktunya berusaha, keluar. Allah nggak turunin hujan emas dari langit kalau kamu kagak berusaha. Tuh, udah lakonin, bismillah. Adapun masalah natijah hasil serahkan kepada Allah. Yang punya usaha dagang buka warung, bismillah, ikhtiar. Masalah laris berapa itu urusan Allah. Wa yata'attalu, terus dia menganggur. Waqala, dia ngomong innallaha karimun rahim, sesungguhnya Allah pemurah, penyayang. Walahu khazainus samawati wal ard, ada bagi Allah gudang-gudang langit dan bumi, artinya perbendaharaan, hujannya dari atas, apa aset bumi ada. Wa huwa qadirun ala ayyutli'ani ala kanzin minal kunuz, dia sanggup untuk memperlihatkan kepadaku salah satu simpenan perbendaharaannya. Allah maha sanggup kasih tahu saya. Memang Allahnya sanggup ngasih tahu, masalahnya dia tahu nggak? Astaghni bihi anil kasbi, nggak perlu lagi dong saya berusaha. Faqad fu'ila dzalika li ba'di ibadihi, faqad fa'ala dzalika, dan Allah lakukan yang demikian kepada sebagian hambanya. Nyatanya Allah lakukan kayak begitu. Masa Allah bisa berbuat, kagak bisa berbuat kepada saya? Apa jawaban Imam Ghazali? Fa anta idza sami'ta kalama hadzainir rajulaini, engkau apabila mendengar omongan dua orang laki-laki tadi. Laki-laki yang pertama tadi bilang apa? Nggak perlu belajar kalau kau pengen jadi orang alim. Laki-laki yang kedua, nggak perlu dagang usaha kalau kau pengen dapat duit. Nah, kalau mendengar omongan kayak gini, istahmaktahuma, tentu kamu menganggap pandir dua orang itu. Bodoh lah. Wasakharta minhuma, kamu pasti meremehkan kedua orang itu. Kita nggak reken lagi. Ngapain ngeladenin orang begini? Orang bodoh. Wa in kana ma wasafahu min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqa, sekalipun adalah yang dua laki-laki tadi gambarkan tentang kemurahan Allah, tentang kuasa Allah, itu benar dan hak. Memang betul Allah maha kuasa, Allah pemurah, Allah penyayang. Tapi jangan dijadikan senjata kagak mau berusaha. Pengen jadi kiai kagak mau ngaji, gimana caranya? Pengen sukses, tajir, tapi kagak mau berusaha. Fakadzalika, maka begitulah yadhaku alaika arbabul basairi fiddin, akan mentertawakan kamu oleh orang-orang yang punya mata batin dalam agama. Diketawain kita. Idza talabtal maghfirata bi ghairi sa'in laha, kalau kau menuntut ampunan tanpa usaha. Pengen diampuni Allah tapi kitanya nggak berusaha. Allah betul maha pengampun, tapi kitanya minta enggak. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah, nggak nantinya Allah menyiksa mereka sedangkan engkau ya Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun,
Nggak nantinya Allah menyiksa mereka selama mereka masih memohon ampun. Ada ikhtiar, ya Allah ampuni kami, banyak kesalahan kami ya Allah, begitu. Menyadari kekeliruan, kesalahan, memohon ampun pada Allah. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa allaisa lil insani, dan bahwa tidak ada atas manusia illa masa, kecuali apa yang dia usahakan, yang dia perbuat akan dia pertanggungjawabkan. Wa yaqulu, Allah berfirman juga, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu dibalas apa yang dulu pernah kamu perbuat. Lah kalau kagak kita perbuat dibalas nggak? Apa yang mau dibalas? Berusaha kagak? Kita kan hadir di sini dalam rangka apa? Ya berbuat. Kita memohon biar hati kita dijaga tetap ikhlas. Jadi Allah nanti balas sesuai tingkat keikhlasannya. Nah kalau kagak hadir ngaji gimana dapat pahala ngaji? Wa yaqulu, Allah berfirman pula, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik pasti ada di surga naim. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat jahat lafi jahim, pasti ada di neraka jahim. Masa ia orang berbuat jahat adanya di surga? Masa ia orang berbuat baik adanya di neraka? Ini janji Allah. Nah, bandingannya begini tadi, kira-kira ada nggak penjahat datang di bandara disambut sama jutaan umat? Ada nggak? Pejabat yang tingkat jabatannya tinggi, ada nggak sebesar itu disambut? Pakai biaya sendiri, jalan kaki sendiri, ada yang sampai nginep, bahkan masak tuh emak-emak, bagi-bagiin makanan. Apa yang mendorong itu? Mahabbah, cinta sama zurriyah Nabi. Itu yang diajarkan Nabi. Alimu auladakum ala salasi khisal, ajarkan putra putrimu di atas 3 pilar. Hubbi nabiyikum, tanamkan cinta kepada Nabi. Lihat orang-orang Ansor yang cinta kepada Rasulullah ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di pinggiran kota Madinah, desa Quba, disambut tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahida. Semua berharap rumahnya rumah yang pertama dikunjungi oleh Nabi. Semua berebut, ya Rasulullah mampir ke rumah kita singgah. Wujud ekspresi girang Nabi hijrah, disambut. Ya. Kagak ada orang Ansor begitu Nabi datang ke Madinah, itu kan Nabi dideportasi. Nggak ada. Nggak ada. Itu kan Nabi di Mekah overstay. Ada nggak orang Ansor begitu? Kagak ada orang Ansor. Nggak ada. Ansor Madinah ya. Paham kan nih? Nah begitu. Yang kedua apa? Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti. Tanamkan cinta kepada keluarga Nabi. Ini zuriyah Nabi, cucu Nabi, kita sambut. Seperti halnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, cucu Rasulullah, imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, dari Mekah sampai selamat mendarat di tanah air, kita sambut tola al badru alaina. Jangan sambutan tola al badru alaina disematkan kepada orang yang nggak pada tempatnya. Al badru kan purnama, namanya purnama terang, menerangi umat. Ini ada seorang pengusaha aseng datang ke satu pesantren, turun dari helikopter, kiainya nyuruh santri-santri nyambut tola al badru alaina. Saya bilang bukan tola al badru yang begini, tola al kufru, muncul orang kafir. Ini memalukan sekali. Ada yang begitu? Ada.
Santrinya kagak salah, yang salah siapa ya? Tuh yang nyuruhnya tuh. Gara-gara apa itu? Nah itu dia. Jangan dong. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.